Haleluya, shalom kepada semua Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Saya masih berbicara kepada setiap kita bagaimana kita bisa menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah dunia yang penuh dengan dosa, yang penuh dengan kegelapan, bahkan yang penuh dengan kecurangan. Dan bagaimana sikap kita, saya melihat bahwa kita semua harus dapat menggunakan bagaimana perkataan-perkataan kita yang dapat berguna, yang dapat bermanfaat, bahkan dapat membangun bagi orang yang bisa mendengarkan. Saya bilang kepada semua Anda, jangan takut menceritakan tentang bagaimana kebaikan Tuhan, bagaimana kisah Anda dengan Tuhan, bagaimana pengalaman pribadi kita dengan Tuhan kepada teman-teman kita. Tentu dengan cara dan sikap-sikap yang pantas yang dapat kita suguhkan kepada mereka semua. Bukan buat kesombongan, tapi bagaimana kita punya pengalaman itu, kita menceritakan dengan cara-cara yang baik. Mari kita belajar hari ini menceritakan pengalaman pribadi, bukan dengan sebuah teori saja, tapi sebuah kesaksian yang otentik, artinya sesuai dengan kisah yang sebenarnya, dan itu dapat menyentuh orang yang bisa mendengarkannya. Karena firman Tuhan berkata dalam Kolose pasal 4 ayat yang ke-6, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Mari kita bisa memilih kata-kata yang penuh dengan kasih, kata-kata yang dapat membangun dari orang yang bisa mendengarkannya, bukan bagaimana kita menjatuhkan judge, menjatuhkan penghakiman kepada orang lain, bukan demikian. Nah, hubungannya dengan menjadi saksi, orang itu akan bisa menilai kita, mengamati kita dari tutur kata yang kita sampaikan setiap kali, saudaraku. Jadi perlu kita bisa menggarisbawahi, bergunakanlah setiap kata-kata kita untuk membangun orang lain, bahkan juga buat diri kita yang mendengarkannya pun merasa dikuatkan, merasa dimampukan. Firman Tuhan berkata bahwa begini, hendaklah perkataan Kristus itu diam dengan segala kekayaannya di antara kita, di antara kamu, sehingga kita atau kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seseorang akan yang lain, sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Anda bisa menemukan dalam Kolose pasal yang ketiga ayatnya yang ke-16. Jadi Bapak Ibu yang diberkati, kalau mungkin hari-hari ini seringkali kata-kata kita kasar, kata-kata kita tidak memberkati, kata-kata kita penuh dengan kesombongan, apalagi kata-kata kita penuh dengan kecurangan. Nah, kita perlu evaluasi diri kita masing-masing. Apakah saya sudah berkata-kata sesuai dengan firman atau belum? Kalau memang kita sementara melenceng, mari kita kembali kepada jalan Tuhan. Saya juga yang berbicara setiap kali bertemu dan berjumpa dengan orang, saya berdoa supaya kata-kata saya dapat berguna bagi orang. Ucapan-ucapan kita membangun ketika orang bisa mendengarkannya, tentu dengan hikmat Tuhan. Dengan pertolongan Tuhan kita minta, Tuhan, supaya ucapanku ini menjadi ucapan yang memberkati, perkataanku ini supaya nggak menjadi syak bagi orang yang bisa mendengarkannya. Bukan cuma ucapan, tapi juga bagaimana gestur tubuh kita, mimik muka kita, itu semua berkaitan. Dan yang terpenting adalah hari ini senantiasa engkau ramah satu dengan yang lain. Dan kalau pikiran Kristus, perkataan Kristus itu bertata bagi kehidupan kita dengan segala kekayaannya, kita dengan cakap akan mengajar, kita dengan cakap akan menegur, bahkan kita dengan cakap akan bermazmur bagi Tuhan lewat kehidupan Anda dan saya. Mari sama-sama kita berdoa hari ini, kiranya Tuhan menaruh perkataannya bagi setiap Anda dan saya. Terima kasih Bapakku dalam sorga buat kebenaran yang bisa kami terima hari ini. Terima kasih buat firman-Mu. Tuhan, tolong kami semua, biarlah Tuhan kata-kata kami tidak hambar, kata-kata kami tidak kasar, kata-kata kami tidak jorok, tapi kata-kata kami adalah kata-kata yang memberkati. Ucapan-ucapan kami adalah ucapan-ucapan yang penuh dengan kasih, seperti Engkau yang sudah ajarkan buat kami Tuhan. Kiranya dari perbendaharaan kata ini keluar hal-hal yang positif, keluar hal-hal yang membangun, keluar kata-kata yang dapat dipertanggungjawabkan. Terima kasih Bapa dalam surga. Seringkali kami salah, seringkali kami keliru menggunakan mulut kami untuk kata-kata yang
tidak baik, untuk kata-kata yang kasar, untuk kata-kata yang tidak membangun. Sebab itu Tuhan, biarlah ampunilah kehidupan kami setiap waktu kami mau berubah sesuai dengan firman Allah. Di dalam berkat nama-Mu, Yesus Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Amin.